Saya tanya dia, kamu mau memilih untuk dibantu, ditidurkan, atau kamu mau survive? Dan dia bilang, terserah sih sebenarnya gitu. Tapi kalau aku bisa milih, aku mau alami aja. Jadi yang dia pikirkan, aku harus tetap jaga, harus eksis, tetap aku punya tugas. Nah itu kayak gitu. Hai guys, kita lagi bersama dengan Taris, ya, bersama dengan Mbak Syahnaza dan Mas Gilang Ramadan. Saat ini kita sedang mau coba berbincang-bincang dengan Taris, karena saat ini Taris kena osteosarkoma ya. Oke, jadi Taris ini kena osteosarkoma ya. Memang awalnya karena dia pernah patah ya kakinya, tapi memang saya rasa ya bukan karena patahnya sebenarnya, karena memang dia sudah ada bakat-bakat memang sel kansernya dalam badan dia ya. Ini mulai muncul umur berapa? Dia melahirkan, jadi waktu itu hamil yang kedua, di kandungannya ada 8 anak. Kemudian menjelang dia melahirkan, dia ajak jalan seperti biasa, diserang sama pitbull. Karena dia dengan kondisi hamil besar, tidak waspada, waktu dia menghindar keceklak karena badannya berat kan ya, karena hamil, patah. Nah kemudian operasi untuk penyambungan, semuanya masih berjalan aman. Kemudian lepas pen, berjalan aman. Nggak lama dari lepas pen mulai. Nah, jadi udah mulai muncul benjolannya 4 bulan deh. Kelihatan cepatnya ya. Berarti ada berapa tahun yang lalu? Patahnya itu setahun. Waktu nggak, habis itu langsung dibuat sesar melahirkannya. Jadi nggak nunggu normal. Karena kondisinya patah, buat langsung disambung kan, jadi di sesar. Tahun lalu itu. Saya tadi udah coba untuk komunikasi sama Paris ya. Ini kali ketiga ya sejak dia kena osteosarkoma ya. Saya komunikasi dengan dia, dan tadi pun saya masih tanya, kamu sakit nggak? Dan dia masih jawab enggak. Jadi yang saya lihat dia masih masih survive banget. Gitu loh. Artinya ya dia tahu mungkin umurnya mungkin nggak lama lagi. Nah tapi kalau yang saya lihat dia nggak tahu sih persisnya exactly-nya kapan. Ya saya cuma mau tanya dia kapan kira-kira gitu ya. Dia bilang mungkin ya 1-2 mingguan gitu ya. Tapi ada sesuatu yang saya tanya dia itu, udah 3 kali ini saya tanya, oke, apa yang kamu rasakan? It's okay kok dok, gak apa-apa. Luar biasa nggak sih ya? Terus yang dia merasa, karena sebelumnya saya tanya dia, kamu mau memilih untuk dibantu, ditidurkan, atau kamu mau survive gitu ya, mau alami secara alami gitu. Dan dia bilang, terserah sih sebenarnya gitu, tapi kalau aku bisa milih aku mau alami aja gitu ya. Makanya kenapa saya coba berikan obat herbal itu
supaya dia bisa tidak terlalu menderita gitu. Iya. Ya itu aja sih. Iya. Dia tidak mungkin menyembuhkan. Iya. Tapi paling tidak supaya dia, karena pengalaman saya namanya osteosarkoma itu sakit pasti. 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 Nah tapi saya berusaha untuk tanya dia, dia memang benar-benar tipikal anak yang enggak mengeluh gitu ya. Iya betul. Ya, jadi dia benar-benar yang selalu merasa, it's okay kok dok, gak apa-apa. Iya, itu betul. Ya, itu luar biasa banget sih. Iya. Saya malah saya sih terus terang sih dari semalam tuh saya kebayang banget gitu ya. Terus yang jadi melo banget gitu ya, karena saya merasa dia sepertinya kan ada rasa dia itu yang kemarin itu dia masih ada rasa tuh yang kayaknya aku masih belum bisa meninggalkan, jadi beda ya, gitu loh. Jadi dia masih merasa aku belum siap karena aku belum bisa meninggalkan family di sini gitu, gitu loh. Jadi kalau saya lihat bukannya dia belum direlakan gitu ya, tapi sebaliknya dia merasa bahwa dia belum siap karena dia belum siap untuk pergi meninggalkan orang-orang di sini gitu. Gitu. Jadi kalau saya lihat luar biasa sih memang. Seperti tipikal yang jadi menurut dia gini, saya kan tanya apa yang mau kamu sampaikan gitu ya, gitu loh. Dia merasanya merasa aku nggak bisa lagi ngejagain gitu ya, orang-orang di sini gitu ya. Dia ngerasanya aku mungkin sekarang udah nggak bisa lagi nggak sekuat dulu gitu, kira-kira gitu ya. Mungkin intinya sih sebenarnya dia nggak mau membuat semua orang bersedih gitu ya karena dia, tapi memang ada rasa di mana aku merasa aku tuh udah useless, nyusahin gitu ya, gitu, membebani gitu. Nah itu yang dia rasakan seperti itu. Meskipun saya bilang ya it's okay selama ya itu adalah fase yang memang akan dilalui gitu ya, seperti itu kira-kira. Ya buat dia mungkin yang selama ini dia merasa bahwa dia harus ngejaga gitu, dia harus menjadi yang di front line di depan gitu ya. Ada sesuatu apapun dia harus siap sedia gitu. Nah saat ini tuh dia merasanya ada sesuatu di mana dia ya itu mungkin ada perasaan aku nggak bisa lagi melakukan itu, aku jadi ngebebani. Ya. Meskipun itu ada rasa seperti itu, lalu kemudian yang dia merasa enggak sayang, yang kemudian dia merasa bahwa aku oke gitu ya, gitu loh. Jadi something yang kadang-kadang mungkin ada desperate-nya ada, karena dia nggak bisa kemana-mana, kan susah mungkin ya bangun untuk apa susah. Dia cuma merasa di situ aja gitu ya. Tapi karena dia kan guard ya, anjing yang benar-benar jaga dan alert sekali. Gitu. Iya betul, betul. Jadi saat ini dia ngerasanya seperti jenderal yang kehilangan inilah gitu ya. Power syndrome. Ya jadi, tapi di satu sisi kalau dia sedang nggak desperate gitu ya, di satu sisi dia melihatnya aku oke kok gitu ya. Jadi aku nggak masalah gitu, aku oke aja gitu. Tetap ada rasa bersyukurnya dia sih sebetulnya gitu. Meskipun ya itu ya mungkin karena dia desperate bukan karena sakitnya sih ya, tapi lebih kepada aku nggak bisa ngapain gitu. Nah itu kayak gitu sih, lebih ke arah sih. Oh baiknya ini anak, baik banget ini anak. Dan kalau aku rasain sih dia lebih berat ya, dianya yang lebih berat untuk meninggalkan. Makanya kenapa dia butuh waktu untuk prepare itu gitu ya. Something yang saya rasakan tuh lebih kepada dia gaplok dan dia ngerasa ini tetap masih tanggung jawab gue gitu loh. Tetap tuh seperti itu. Hebat banget sih gitu ya. Aku tahu kamu mau acting ya. Sini, Bobo. Sini, Bobo. Sleep.
Sleep. Nggak apa-apa. Nggak ada keluhan yang ya aku gini kenapa sih begitu ya, totally enggak. Itu yang benar-benar masih itu oke dong, nggak apa-apa, aku oke aja gitu ya. Tapi ya di satu sisi aku tahu persis gitu ya bagaimana dia punya emosi sebenarnya gitu ya. Mungkin kalau menurut saya ada baiknya kalau seandainya kita sedikit ubah gitu ya. Jadi kalau ketemu dia selalu kita bilang, "Hai Paris, kamu oke?" gitu ya. Ya. Karena mungkin sama ini kita jadi kebawa dengan suasana ini gitu, benar nggak sih? Iya. Ya. Jadi mungkin kalau saya rasa kita sekarang mungkin lebih membuat dia memberikan satu motivasi gitu ya. Gitu. Mungkin supaya dia bisa merasakan is okay, kamu tetap jagain kita kok gitu. Ya, gitu. Karena dia kan nggak mau dianggap bahwa dia itu nggak berfungsi. Saat ini dia lagi lemah, dia nggak berdaya gitu. Sebenarnya dia nggak suka seperti itu. Gitu. Kan ada donat. Baris. Kamu anaknya banyak. Dia anaknya 8 tambah 4 12. Sebelah dari 12 4 meninggal. 4 meninggal, kemudian jadi dari yang pertama, kelahiran pertama ada 4 anak, 1 hilang meninggal. Kemudian dari yang kelahiran kedua ada 8, 3 meninggal. Nah, dari 12 anak itu yang masih hidup itu 1 si Donat ini. Itu anaknya dia. Dari tinggal 1, yang lainnya karena memang dianya champion, suaminya juga champion, Badi namanya, tetangga sini punya, maka anaknya ditunggu orang. Oh, maksudnya 1 yang di sini. 1 yang di sini. Bukan sisa 1 ini. Enggak. 1 yang di sini. Dari 8 tadi. Iya. Dari 8, 7 sudah diambil. Jadi waktu dia kelahiran yang kedua juga dalam kondisi kaki patah, habis dioperasi juga dia tetap cusuin, ngurusin, emang bertanggung jawab banget ya? Iya, sangat. Nggak pernah lepas tanggung jawab dari dia. Enggak. Itu luar biasanya sih. Maksudnya benar-benar nggak ada, dia nggak membuat diri dia itu excuse banget gitu. Iya, betul. Bahkan sampai sekarang pun dia ngerasanya masih ngerasa yang aku harus ngejaga, tetap harus jaga gitu. Iya. Jadi pernah juga aku pergi kerja karena mesti memakai baju yang tertutup dengan masker, dia sangka itu orang lain. Dalam kondisi begini masih mau ngejar. Pas aku buka, ini aku. Jadi artinya kan memang dia apapun gitu. Dalam kondisi begini juga dikejar kalau nggak. Dia udah kayak gini. Iya. Iya. Makanya yang bisa bikin bertahan itu emang semangat dan tanggung jawabnya itu. Dan buat saya itu kayak jadi pelajaran ya karena kanker itu kan bukan hanya ada di manusia tapi ada di hewan, terbukti gitu loh. Bahwa kita tuh bisa buying time sama Sang Pencipta hanya karena dilihat juga semangat nggak ngejalaninnya gitu loh. Dari Paris kita tuh belajar banyak hal. Ya Beb. Ya. Gitu. Iya. Obat herbalnya membantu itu, Dok. Ya. Membantu. Paling tidak dia dapat nutrisinya mau makan. Ya. Jadi ngebantunya adalah dia masih mau makan, jadi masih ada tenaga gitu. Kemarin sempat drop karena memang darahnya nggak bisa berhenti. Jadi karena dia dikasih makan sore, kemudian selesai makan sore itu mungkin dia mau BAB, dan dia tuh punya kebiasaan
berusaha tidak mau kencing dan BAB di dalam rumah. Jadi apapun yang terjadi dia mesti keluar. Udah ngocor. Jadi setiap dia bergerak langsung darahnya itu keluar. Biasanya sama share kalau darahnya udah keluar dikompres. Es batu stop. Kemarin mulai maghrib sampai tengah malam nggak stop. Dan betul-betul genangan dan keluar darahnya tuh bukan cair lagi, yang kental hitam begitu. Udah baru dia lemes di situ. Kan terlalu banyak. Terlalu banyak, iya. Nah, kalau manusia sekarang umurnya berapa? 80. Kali 7 ya? Kali 7. Iya. 17 tahun ya? Iya. 12 kali 7, 80. Saya malahan lebih kepada memberitahu dia sih. Nanti mungkin sebentar saya akan kasih tahu dia juga gitu ya, supaya dia mulai orang di sini, family di sini oke-oke aja. Gitu. Iya. Jadi jangan ada yang kamu beratkan. Iya. Gitu, kira-kira seperti itu ya. Iya. Karena saya melihatnya memang, makanya kan tadi saya tanya sama Mbak Syahnas ya. Sudah rela belum, gitu loh. Karena itu juga penting buat dia. Kalau dia sudah merasa bahwa orang di rumah sudah merelakan dia, gitu, mungkin dia sudah bisa lebih lebih move on lah ya. Ini memang fase-fase ini memang fase yang paling sulit antara owner dengan anak buahnya ya. Karena kalau saya lihat sebenarnya kalau kita mengerti, apalagi tipikal-tipikal guard dog yang seperti ini ya, dia sampai di saat terakhirnya pun dia selalu punya tanggung jawab di mana dia tetap akan terus membantu gitu ya ownernya. Nah tapi sebaliknya kita pun sebenarnya para owner kan ini saat tersulit karena kalau bondingnya begitu kuat dan jadi part of the family banget ya, udah seperti anak sendiri. Kita kan merasanya memang itu perpisahan yang paling sulit gitu loh. Nah itu seperti itu. Ya untuk mereka sebenarnya kalau memang ini kan masih banyak kontra ya, pro dan kontra antara ditidurkan. Ya ditidurkan. Ya eutanasi itu kan diizinkan ya. Itu sah. Di kedokteran hewan kita oke untuk menidurkan, untuk menyuntik menidurkan mereka itu oke, selama itu tidak menyakiti mereka. Ya. Artinya kita memberikan obat-obat yang memang diberikan obat bius, dosis yang dilebihkan. Gitu. Nah tapi sebenarnya ada hal yang secara kedokteran kita tidak pernah membahas. Gitu, bagaimana kesiapan dari dia sendiri? Itu yang tidak pernah dibahas sebenarnya. Jadi ada banyak kondisi di mana kita hanya membahas dari sisi ilmu saja, kedokteran yang kita tahu. Tapi kita tidak pernah membahas sebenarnya dari emosinya mereka itu seperti apa. Gitu. Ya, jadi karena mereka ini kan makhluk Tuhan yang begitu dekat dengan alam ya, gitu loh. Dan sangat taat. Iya, dan mereka instingnya itu kan kuat. Nah jadi sebenarnya pada saat mereka akan menghadapi kematian, gitu loh. Nah sebenarnya ada banyak dari mereka yang membutuhkan waktu, gitu loh. Apalagi kalau bonding dengan ownernya sangat kuat, gitu ya. Jadi mereka punya semangat itu kan sangat tergantung dari ownernya. Kalau saya lihatnya memang ini yang masih menjadi satu PR buat kita ya, gitu loh. Artinya di saat mereka memang sudah sangat sulit gitu ya, pengalaman saya sebenarnya mereka begitu mereka diizinkan atau mereka juga bisa melepaskan diri dengan owner, mereka juga akan dengan cepat biasanya mereka berpulang gitu. Nah tapi kadang-kadang begitu ownernya sudah mengizinkan pun merekanya yang masih belum merasa secara ini dia sudah belum siap gitu untuk pulang gitu, kira-kira seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang ya memang ini fase yang paling sulit sih kalau menurut saya ya. Buat mereka pun sebenarnya begitu bondingnya kuat, mereka juga sebenarnya memikirkan nanti kalau saya nggak ada, terus siapa yang jaga? Ya, mama saya gimana, papa saya gimana?
Ya, si kakak gimana? Nah itu kuat kadang-kadang pemikiran seperti itu untuk mereka. Sementara di bidang medis kita tidak pernah memasukkan itu gitu ya sebagai salah satu faktor yang perlu kita pertimbangkan di situ, betul gitu kan ya. Ya, jadi karena memang animal communicator ini kan baru ya, bidang yang belum lama ya di Indonesia, jadi saya rasa ya pelan-pelan lah ya gitu. Ya. Karena seperti ini aja, kondisi seperti ini dia nggak mengeluh apa-apa gitu kan, luar biasa ya. Artinya dia benar-benar masih merasa bahwa aku tetap harus jadi guard dog di sini gitu. Ya kan, aku harus menjaga di sini gitu. Dia nggak memperhitungkan kondisinya dia gimana gitu ya. Artinya dia pun tidak mengeluh gitu bahwa saya sakit, sebenarnya kenapa saya sakit gitu, nggak ada mempertanyakan itu nggak ada sama sekali. Jadi yang dia pikirkan, aku harus tetap jaga, harus eksis, tetap aku punya tugas. Nah itu kayak gitu. Biasanya kalau yang sakit seperti ini, si anjing reaksinya kalau dia merasakan sakit teriak-teriak. Oh, teriak-teriak? No, not even once. Teriak-teriak sama sekali. Nggak ada bunyi sama sekali. Makin dia sakit, makin dia diem. Diem, paling cuman diem. Terus matanya makin galak. Nggak mau diganggu. Nggak mau diganggu. Ada yang lewat, kami kan juga punya yang lain. Kalau ada yang lewat langsung. Langsung. Dia nggak mau. Apalagi yang petakilan segala macam. Nggak mau. Iya betul. Itu sebel banget kalau deketin sama yang pecicilan yang. Betul. Karena kan ada baunya soalnya kan. Oh ya, itu yang itu cicilan emang. Itu sebel banget. Memang sifat dia juga memang nggak suka. Nggak suka diganggu. Iya. Itu begitu. Karena kan jenderal banget. Iya betul. Soliter. Ini teritori gue gitu. Soliter banget. Jadi dia udah lebih ngerasa udah lah, apa udah deket gitu. Iya. Takut sih mereka kalau dia oh maaf. Iya itu gitu. Iya. Enggak berani deh. Iya kan. Gitu. Sama anaknya nggak apa-apa. Sama donat tidur sampingan juga. Nggak apa-apa. Tapi kalau sama yang lain nggak mau. Nggak mau. Pasalnya udah jauh lebih bagus ya. Udah oke ya. Karena kalau saya lihat dia sudah jauh lebih nyaman dibanding tadi. Ya, dan dia merasa ya masih ada rasa terikat ya di sini, masih ada ya. Jadi masih terikat dengan semua orang di sini, masih ada. Tapi menurut saya itu wajar sih ya, karena dia kan memang masih belum siap, makanya saya bilang dia belum siap untuk pergi gitu ya. Tapi saya udah beritahu dia bahwa kalau memang kamu sudah saatnya pergi ya, artinya kamu pasti punya tugas lain gitu loh ya, yang diberikan. Rasanya kamu pasti akan lebih siap gitu loh ya. Jangan lagi memberatkan semua orang di sini, karena kamu punya tanggung jawab. Sesudah ini pasti akan diberikan tanggung jawab lain ya. Mereka pasti akan diberikan, mereka semua juga pasti akan aman-aman aja gitu ya. Kenapa? Karena pasti sudah diberikan penanggung jawab lain yang lebih oke, yang sama sama kamu lah gitu, ya. Saya rasa dia sudah jauh lebih rileks lah, lebih tenang, lebih nyaman ya. Mungkin seperti itu. Dan menurut saya jauh lebih terang lah ya, lebih enak lah gitu buat dia. Karena buat dia juga mungkin yang tadinya dia penuh dengan rasa cemas ya, mau serba salah gitu ya. Dia mau ngikutin loyoknya dia merasa nggak nyaman gitu. Tapi kalau dia merasa dia harus semangat terus, badannya juga menarik dia, gitu, seperti itu kira-kira. Jadi saya berusaha supaya dia bisa benar-benar lebih rileks, lebih berserah ya, seperti itu ya. No problem sih kalau menurut saya dia sudah cukup. Alhamdulillah. Tadi. Alhamdulillah. Oke guys, mungkin itu dengan Paris. Saya rasa Paris sudah lebih ada satu step berikut yang dia sedang jalani saat ini ya.
Kalau tadi sebelumnya dia merasa dia begitu tertekan, ya, begitu cemas, begitu khawatir, karena kalau dia sampai harus pergi, dia merasa bahwa dia belum siap meninggalkan keluarga di sini, ya. Nah, tapi saya melihat semua di sini sudah menerima, ya, bahwa semua menerima Paris bukan dengan hati yang sedih lagi, ya. Bukan tidak sedih, ya semua pasti sedih lah melihat Paris dengan kondisi seperti ini. Tapi yang saya lihat semua sudah bisa menerima, ya, seperti apa itu. Artinya Paris juga tidak mau sakitnya dia membawa kesedihan untuk semua anggota keluarga di sini, ya. Jadi ini suatu yang sangat positif sekali yang saya lihat, bahwa semua akan mulai melihat dari sisi yang berbeda, ya, dari sudut pandang yang berbeda sekarang. Dan menurut saya itu akan sangat baik banget untuk Paris. Dan yang pasti untuk Mbak Syahnas dan Mas Gilang dan Share juga pasti akan membawa sesuatu yang lebih baik, ya, juga untuk semua di sini. Energinya pasti akan lebih baik juga. Ya kita nggak pernah tahu, tapi yang saya hanya berharap supaya Paris bisa menjalani semuanya dengan hati yang happy, ya. Dia tidak merasa sakit, itu yang paling penting sebenarnya, ya. Supaya dia tetap happy, ya. Oke guys, yang Paris, ya, thanks a lot, makasih banyak Mbak Syahna. Terima kasih banyak, terima kasih Dokter Rajanti, terima kasih Mbak Maria, dan mudah-mudahan cerita Paris bersama keluarga kami membawa inspirasi buat semuanya, bahwa mereka ini bukan peliharaan, tapi mereka adalah anggota keluarga. Dan jangan salah, ternyata pintu rezeki kita sebagai manusia itu tergantung bagaimana kita unlock, membuka kemudahan hidup bagi makhluk ciptaan Tuhan yang lain selain manusia. Dan ini menjadi mudah-mudahan pembelajaran buat kita semua. Thank you Dr. Rajanti, thank you.